Martial Master 5855. Orang ini adalah Molly yang menjarah markas besar masyarakat naga hitam belum lama ini. Harta karun di markas besar masyarakat naga hitam benar-benar kuat. Dengan harta karun ini, tidak akan lama lagi saya bisa memasuki alam Kaisar Agung tahap akhir. Pantas saja budidaya anak Qin Chen meningkat begitu cepat. Molly tersenyum dengan senyuman di bibirnya. Dia tidak tahu seberapa besar langit itu sampai dia tiba di laut semesta. Setelah mengambil harta karun dari seluruh markas besar masyarakat naga hitam, dia dengan jelas memahami betapa kayanya laut semesta. Laut itu jauh lebih kaya daripada sebelumnya alam semesta awal. Suara mendesing. Pada saat ini, beberapa seberkas cahaya tiba-tiba lewat di kejauhan, dan langsung jatuh di samping Molly yang hendak memasuki kota. Ada aura menakutkan pada orang-orang ini, dan mereka tampak seperti pria kuat. Haha, kali ini kerajaan Yong kita telah menyapu banyak wilayah perkumpulan naga hitam, dan aku sudah makan banyak. Hanya dalam beberapa hari ini, hampir sepertiga wilayah perkumpulan naga hitam telah dimakan oleh kerajaan Yong kita. Pada saat itu terjadi, nenek moyang masyarakat naga hitam telah kembali dari reruntuhan 10.000 dewa. Mungkin lebih dari separuh wilayah masyarakat naga hitam berada di bawah kendali Yongguo. Sangat disayangkan markas besar masyarakat naga hitam dijarah oleh seseorang. Itu adalah bagian paling subur dari masyarakat naga hitam. Jelas sekali, negara kita, Kerajaan Yong, telah menemukan kemunculan orang itu melalui kemunduran. Dia adalah pria berbaju hitam yang mengenakan jubah. Dia terlihat sangat buruk. Tetapi Tuan Raja Tianbei tidak mengizinkannya. Saya akan menunggu perintah yang diinginkan dikeluarkan. Lupakan saja, Tuan Raja Tianbei punya alasannya sendiri. Beberapa orang sedang berbicara dan bertemu Molly dalam sekejap. Setelah melihat penampilan Molly, ekspresi beberapa orang berubah, tertegun. Ini, salah satu dari mereka mengangkat tangan kanannya dengan gemetar, menunjuk ke arah Molly. Matanya melebar, seolah hendak mengatakan sesuatu. Orang-orang di sekitarnya buru-buru menepuk tangannya. "Apa yang kamu tunjuk?" Pria itu berteriak pada salah satu temannya, lalu buru-buru memberi hormat pada Molly dan berkata dengan gemetar, "Saudaraku, temanku tidak bermaksud menyinggung perasaan. Mohon maafkan aku." "Semua, apakah ada sesuatu yang penting? Mengapa kamu tidak segera pergi ke kota?" Setelah mengatakan ini, pria itu berbalik dan lari bersama orang lain, menghilang dalam sekejap. Dia ditinggalkan di tempat yang sama dengan mata dingin dan tegas. "Orang-orang ini pasti mengenaliku." Mata Molly berkilat dingin. Dari percakapan antara beberapa orang sebelumnya, dia langsung mengerti bahwa kerajaan Yong sudah memiliki pengaruhnya sendiri, tapi dia tidak diinginkan secara langsung. Apakah karena Qin Chen? Berita bahwa Qin Chen menunjukkan kekuatan besar di kota Nanyuan, menjadi saudara dengan Raja Tianbei Kerajaan Yong, dan bahkan menjabat sebagai menteri tamu Kerajaan Yong, telah lama disertai dengan kehancuran keluarga Moyun, dan menyebar ke seluruh penjuru, seluruh laut semesta selatan. Tentu saja, Molly juga mendengarnya. Yah, sepertinya laut alam semesta selatan tidak cocok untukku tinggali lebih lama lagi. Molly menggelengkan kepalanya. Kerajaan Yong adalah kekuatan yang kuat dengan pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa. Alasan mengapa dia tidak diinginkan mungkin karena pemimpin kerajaan Yong dikatakan berada di reruntuhan semua dewa dan bukan di laut alam semesta selatan. Kalau tidak, bagaimana Kaisar Dewa yang kuat bisa dibunuh? Aku hanya tidak tahu bagaimana cara memasuki reruntuhan 10.000 dewa. Dikatakan bahwa reruntuhan 10.000 dewa adalah alam rahasia di seluruh lautan kosmik. Ia memiliki warisan setingkat Kaisar Dewa. Jika saya bisa memasukinya, saya pasti akan meningkatkan kultivasi saya. Bisakah saya melampaui Qin Chen dan menginjaknya lagi? Berpikir dalam hati, iblis naik ke langit dan menghilang di luar kota kosong dalam sekejap. Di kota, orang-orang itu tidak bisa menahan nafas lega ketika mereka melihat Molly tidak mengikuti. Betapa berbahayanya. Menurut perintah yang dikeluarkan oleh Raja Tianbei kepada orang-orang kuat Kerajaan Yong,
siapapun yang bertemu dengan orang kuat yang menjarah markas besar masyarakat naga hitam tidak boleh gegabah bertindak sebagai musuh dari kerajaan Yong. Tentu saja, orang-orang ini tidak berani melanggar perintah Raja Tianbei. Berita kemunculan orang ini harus diberitahukan kepada Tuan Raja Tianbei sesegera mungkin. Segera, beberapa orang mengeluarkan slip giok dan menyebarkan berita itu secara instan. Dalam kehampaan, Molly berjalan perlahan, tiba-tiba. Dia berhenti dan melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di depannya, diam-diam menghalangi jalannya. Orang ini, pupil mata Molly menyusut dan dia menjadi bersemangat, kapan orang ini muncul di sini. Berdasarkan persepsinya, dia belum dapat menemukan bagaimana wanita berbaju putih muncul di dalam tempat pertama. Dengan persepsiku, aku bisa dengan mudah merasakan bahkan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat Kaisar Dewa muncul. Tapi aku tidak menyadarinya sama sekali. Mungkinkah Molly diam-diam terkejut karena pihak lain bisa membuat tidak ada suara? Hanya ada satu kemungkinan untuk lepas dari persepsinya. Dewa Kaisar, lawannya adalah Kaisar Dewa yang kuat. Murid Molly sedikit menyempit, berbalik dan segera berjalan menuju tempat lain. Namun begitu dia bergerak, sosok wanita berbaju putih muncul di hadapannya lagi, menghalangi jalannya. Aku bertanya-tanya mengapa senior menghentikanku. Mata Molly dingin dan tegas, sedikit keganasan muncul di kedalaman matanya, dan dia mengangkat tangannya dan berkata. Namun, wanita berbaju putih itu tidak berbicara, dia hanya menatapnya, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Apakah itu dia? Apakah dia memiliki semacam takdir khusus yang terkait dengan Qin Chen? Dewa klan surgawi memandang Molly dengan terkejut di dalam hatinya. Dari Molly, dia merasakan aura khusus yang membuatnya yakin bahwa dia memang begitu dengan Molly sebelumnya. Nasib Qin Chen terjerat dengan pria berjubah di depannya. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Wanita berbaju putih itu berkata dalam hati, dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, karena aku tidak bisa melihat masa lalu dan masa depan Qin Chen dengan jelas sebelumnya. Mungkin aku bisa melihat nasib Qin Chen melalui orang ini. Wanita berbaju putih itu gembira. Inilah yang disebut menyelamatkan negara melalui kurva. Karena takdir Qin Chen sangat istimewa dan tidak bisa ditembus, mari kita amati masa lalu Qin Chen dari samping dengan memata-matai nasib orang ini. Karena orang di depannya memiliki keterikatan takdir dengan Qin Chen, itu berarti dia dan Qin Chen pasti pernah mengalami sesuatu. Saat dia memikirkannya, wanita berbaju putih itu langsung mengaktifkan teknik takdir tertinggi. Tatapannya langsung menembus kehampaan yang tak berujung dan melihat sungai waktu yang gelap dan berkelok-kelok. Mengapa hidup anak ini berwarna hitam? Wanita berbaju putih itu tampak tak percaya. Perjalanan waktu yang panjang bagi orang biasa dikumpulkan oleh kekuatan waktu, tapi anak ini, boom. Wanita berbaju putih menekan keterkejutan di hatinya dan berjalan maju di sungai waktu yang gelap dan luas. Namun, yang mengejutkan wanita berbaju putih itu adalah masa lalu Molly juga diselimuti kabut gelap, sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas dan tidak dapat mengetahui apapun tentang masa lalunya. Apa-apaan ini? Wanita berbaju putih itu hampir bingung. Tidak apa-apa jika Qin Chen tidak bisa melihat dengan jelas masa lalunya sebelumnya. Tapi dia juga tidak bisa melihat masa lalu orang di depannya dengan jelas. Mungkinkah orang ini, seperti Qin Chen, memiliki latar belakang dan masa lalu itu dia tidak bisa mengetahuinya? Apakah Anda bercanda tentang laut luar angkasa? Kapan begitu banyak orang mesum muncul di laut semesta selatan yang kecil ini? Ning wanita berbaju putih membuka matanya, dan sepertinya ada dua cahaya takdir yang tak terlihat muncul dari pupilnya, mencoba menembus lapisan kabut dan melihat masa lalu Molly. Ledakan. Tapi sebelum dia bisa mengetahui asal-muasal Molly, ada bunyi klik, ada rasa sakit yang menusuk di benak wanita berbaju putih, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba kembali ke dunia nyata dari sungai waktu yang panjang, dengan sakit kepala yang membelah.
Perasaan bahaya yang ekstrim tiba-tiba muncul di benaknya. Bahaya, perasaan kematian yang mengerikan membuat tubuh wanita berbaju putih itu bergetar tanpa sadar. Bagaimana mungkin, sebelumnya Qin Chen, dan sekarang pria ini, aku. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba merasakan hidungnya hangat, dan dia menyekanya ringan dengan tangannya. Garis-garis darah muncul di tangannya. Aku mimisan lagi. Wanita berbaju putih itu melebarkan matanya, dan persepsinya langsung memasuki pikirannya. Di atas lautan jiwanya yang luas, retakan kecil muncul lagi di pagoda kuno harta karun klan yang telah retak. Meskipun lebih kecil dari retakan Qin Chen sebelumnya, retakan itu masih sangat jelas. Pagoda kuno itu retak lagi. Wanita berbaju putih itu terkejut. Dia kembali sadar dan menatap Molly. Orang mesum macam apa ini? Perasaan yang sangat tidak nyaman menyelimuti seluruh tubuhnya. Jika mengintip ke dalam Qin Chen, itu adalah kekuatan tertinggi misterius yang mempengaruhinya. Maka Molly di depannya memberinya perasaan sebelumnya. Seolah-olah dia sedang mengintip ke dalam kegelapan yang tak ada habisnya. Anda lihat dengan jelas, kegelapan ini akan muncul dalam sekejap dan menelan seluruh dunia. Kamu pasti tidak akan bisa memata-matai tanpa pandang bulu di masa depan. Wanita berbaju putih itu ketakutan, dia sangat ketakutan. Senior, apa gunanya menghentikan junior ini? Molly mengerutkan kening, matanya dingin, dan sumber iblis di tubuhnya mengalir dengan tenang, siap mengambil tindakan kapan saja. Saya berpikir, apakah ini nenek moyang masyarakat naga hitam? Tapi kapan nenek moyang masyarakat naga hitam menjadi seorang wanita? Melihat ini, wanita berbaju putih berkata, "Kamu tidak perlu gugup, saya tidak punya niat untuk menghentikanmu. Saya kebetulan bertemu dengan Anda dan merasakan bahwa Anda memiliki hubungan yang menentukan dengan kota Nanyuan Qin Chen, jadi saya berhenti kamu gegabah." Senior kenal kepala Qin Mo, Molly mengerutkan kening. Iblis, wanita berbaju putih itu tercengang. Jadi kapan Qin Chen menjadi iblis, terlepas dari perkataan, perbuatan, atau perilakunya? Sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan iblis, bukan? Melihat ekspresi wanita berbaju putih, Molly menghela nafas lega. Sepertinya wanita di depannya benar-benar mengenal iblis Qin. HMPH, kamu benar-benar playboy. Begitu kamu datang ke laut semesta, kamu akan menemukan bunga dan rumput di mana-mana. Molly mencibir dengan jijik dan menatap wanita berbaju putih dengan tatapan tajam di matanya. Yah, dia terlihat bagus, dan sosoknya tidak buruk, tapi ekspresinya sedikit membosankan, tanpa emosi seperti batu, tidak cukup antusias. Molly menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu bagaimana keinginan Qin Demon ini. Hanya Cian wanita berapi-api sepertimu adalah wanita tercantik di dunia. Apa yang kamu bicarakan? Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening, merasa sedikit tidak nyaman saat dia ditatap oleh Molly. Dia jelas adalah kaisar dewa yang kuat. Oh, tidak apa-apa, Molly Lian menjelaskan.